Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan berdasarkan Yeremia 10 ayat 1-16 dengan perikop Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dan tema firman Tuhan untuk kita malam hari ini adalah percaya kepada Allah yang tiada bandingnya. Sebelumnya, mari sejenak kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saat ini kami hendak menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan semua ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, iman, pengharapan, dan kasih di antara kami semakin hari makin dikuatkan. Beri kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pola penyembahan berhala adalah pola dari kehidupan manusia dari berbagai bangsa dan sudah lazim ada sejak lama. Berhala-berhala tersebut dibuat dari berbagai bahan, bisa dari kayu, batu, besi, yang diukir, yang dipahat, kemudian dipoles dengan emas dan sebagainya. Dan kemudian disembah seolah memiliki roh atau kuasa. Pola penyembahan berhala-berhala ini banyak terjadi di sekitar umat Tuhan, khususnya pada kehidupan orang-orang Israel zaman Perjanjian Lama. Dan tidak jarang terjadi itu juga mempengaruhi mereka, sehingga umat Tuhan tidak jarang jatuh pula dalam pola penyembahan berhala. Saudara melatih firman Tuhan hari ini, Tuhan menunjukkan kepada umatnya melewati Nabi Yeremia tentang keberadaan berhala-berhala tersebut, bahwa betapa bodohnya mereka yang menyembah berhala dan betapa bodohnya berhala-berhala tersebut. Kenapa demikian? Berhala-berhala tersebut hanya terbuat dari benda mati, dibuat oleh tangan manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia seolah seperti orang-orangan di kebun mentimun katanya. Tidak bisa bicara, tidak bisa melangkah. Kemanapun harus diangkat. Dan suatu saat akan lenyap. Dan akan binasa pada waktu penghukuman. Itulah keberadaan berhala-berhala itu. Di sisi lain umatnya diingatkan bahwa sesungguhnya mereka memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tiada tandingnya, yang namanya sangat besar dan perkasa dalam ayat 6-7. Dia yang hidup dan kekal dalam ayat yang ke-10. Yang menjadikan bumi dengan kekuatannya dan yang suaranya membuat gentar, gemuruh alam semesta dalam ayat 12-13. Dia yang membentuk segala-galanya yang menjadi bagian Yakub. Namanya adalah Tuhan semesta alam dalam ayat 16. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa ada berhala-berhala atau ilah-ilah lain yang terbuat dari benda mati dalam kehidupan manusia, yang kemudian mereka puja, mereka sembah sedemikian rupa, seolah-olah memiliki roh, seolah-olah memiliki kuasa? Barangkali itu ada kaitan dengan apa bagian kelemahan manusia yang paling mendasar. Yang salah satunya adalah mereka baru percaya kalau mereka melihat, mendengar, meraba dengan panca indera mereka sebagai manusia. Baru mereka percaya. Maunya percaya kepada Allah kalau Allah itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa disentuh,
bisa dijangkau dengan panca indera dan pengetahuan manusia. Padahal Allah kita begitu besar, begitu dahsyat, dan tidak mungkin diam di dalam buatan tangan manusia. Dan kalau dia diam dalam buatan tangan kita, berarti kita lebih berkuasa daripadanya. Bukankah itu logikanya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Dia bukan dibuat oleh kita, tapi kitalah yang dibuat olehnya. Dia pencipta seisi semesta dan berkuasa atas alam semesta. Dia ada, kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, percayalah hanya kepadanya. Walaupun panca indera kita tidak bisa melihat secara langsung atau tidak bisa menjangkaunya, percayalah. Ingatlah seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada muridnya yang terkenal ragu-ragu, yaitu Thomas. Kamu percaya, katanya, karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Semoga melalui firman Tuhan ini kita semakin kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan dijauhkan dari segala penyembahan berhala yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami, memberi kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar, dan mengimani dalam hidup kami. Sebab firman Tuhanlah yang memimpin kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.